100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi. Di tengah optimisme terhadap visi besar pemerintah baru, beberapa isu krusial turut mencuat, termasuk kebijakan distribusi gas LPG 3 kg serta seruan adili Jokowi yang mengundang polemik di masyarakat. Salah satu kebijakan yang menimbulkan kontroversi adalah aturan baru mengenai distribusi gas LPG 3 kg yang pada saat itu dimulai pada 1 Februari 2025. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan penjualan LPG bersubsidi hanya melalui pangkalan resmi Pertamina. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, kebijakan ini menimbulkan banyak dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat tentunya. Banyak warga yang sebelumnya membeli LPG dari pengecer lokal, kini harus mencari pangkalan resmi yang tidak selalu mudah dijangkau. Di beberapa daerah terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di luar harga eceran tertinggi. Kondisi ini memicu keresahan di masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada gas bersubsidi untuk kegiatan ekonominya. Namun, kritik tetap muncul, terutama karena kurangnya sosialisasi sebelum kebijakan diberlakukan. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Menteri Bahlil untuk membahas solusi atas permasalahan yang terjadi dan akhirnya kebijakan tersebut dicabut. Di sisi lain, muncul gerakan adili Jokowi yang menuntut pertanggungjawaban hukum atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya. Seruan ini berkembang di berbagai wilayah, bahkan terlihat dalam aksi vandalisme yang menyebar di beberapa daerah. Meski demikian, respon dari pemerintahan Prabowo menunjukkan arah yang berbeda. Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo justru meneriaki hidup Jokowi yang dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap pendahulunya. Sikap ini mengindikasikan bahwa Prabowo tidak memiliki niat untuk menindaklanjuti seruan tersebut dan lebih fokus pada stabilitas politik serta kelangsungan program pemerintahan. Pakar komunikasi politik Andre Satrio menilai bahwa gerakan ini sulit untuk direalisasikan mengingat hubungan baik antara Prabowo dan Jokowi. Selain itu, tidak ada indikasi kuat dari aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut tuntutan tersebut. Selain itu, ada juga kebijakan penghematan anggaran yang kontroversial. Pemerintah mengumumkan penghematan anggaran sebesar 19 miliar rupiah untuk mendanai program makan bergizi gratis. Lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil yang memerlukan dana 28 miliar per tahun. Pemotongan anggaran ini mencakup pengurangan perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan penggunaan pendinginan ruangan. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerja Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pengurangan anggaran lebih dari 70% dan 50% yang menyebabkan pembatalan proyek infrastruktur. Ekonom khawatir bahwa pemotongan ini dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan investasi di tengah konsumsi yang lemah dan nilai mata uang yang rendah. Beberapa pengamat menilai bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi dan tantangan dalam melaksanakan reformasi yang penting. Kebijakan ekonomi dianggap belum menyentuh akar permasalahan, seperti penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan rendah. Selain itu,
terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan yang ada justru memperkaya kalangan atas tanpa memberi solusi bagi peningkatan produktivitas atau pencapaian lapangan kerja yang optimal. Terdapat juga penilaian terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beliau menerima penilaian rata-rata 3 dari 10 dalam survei yang dilakukan oleh Center of Economic of Law Studies. Lebih dari 30% responden memberi nilai terendah, menunjukkan bahwa peran Gibran belum terlalu jelas dalam pemerintahan dan ekspektasi publik yang belum terpenuhi. Kendati seperti itu, dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, hampir 81% masyarakat di Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya. Tingginya tingkat kepuasan ini dikaitkan dengan implementasi cepat dari janji-janji kampanye, seperti program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil yang diluncurkan pada 6 Januari. Selain itu, pemerintah membatasi kenaikan PPN hanya pada barang dan jasa mewah, serta merencanakan pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lebih banyak rumah sakit. Namun, beberapa ekonom memperingatkan bahwa peningkatan utang untuk membiayai inisiatif ini dapat merugikan reputasi Indonesia dalam hal kehati-hatian fiskal. Presiden Prabowo melakukan kunjungan juga ke luar negeri, termasuk menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Dalam kunjungan tersebut, beliau berhasil mengamankan komitmen investasi sebesar 18,5 miliar. Selain itu, Presiden Prabowo menerima beberapa penghargaan internasional seperti Grand Cross of the Order of the Sun of Peru dan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama dari Malaysia. Dalam periode ini, sektor pariwisata menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada kuartal keempat 2024 mencapai 3,37 juta, meningkat 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan domestik mencapai 263,13 juta dan tumbuh 23,2% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa inisiatif positif, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai kritik terkait kebijakan ekonomi dan juga beberapa hal dalam mengurusi pemerintahan dan koordinasi antar kementerian. Tentu tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan stabilitas dan kemajuan Indonesia ke depan. Menurut kamu, bagaimana?